ya yang mau nikah sama pengamen? Gila ya kamu ini. Nikah kok sama pengamen, dasar wanita miskin bodoh. Seorang wanita muda yang dikenal santun, salehah, dan disegani karena akhlaknya. Di hari itu, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Dengan memilih menikah bukan dengan ustadz, bukan dengan pejabat, bukan juga dengan orang terpandang, tapi dengan seorang pengamen jalanan yang miskin. Seorang laki-laki sederhana, berkulit legam karena panasnya matahari jalanan, dengan baju lusuh dan gitar tua sebagai teman hidupnya. Di pernikahannya, yang seharusnya penuh doa, malah berubah jadi pesta ejekan oleh orang-orang. Di atas pelaminan, wanita itu berdiri dengan air mata yang ditahan, karena menahan cibiran dan ejekan. Namun saat semua tamu terlalu sibuk menertawakan, tak ada yang menyangka. 7 hari setelah pernikahan, suara pengamen yang sebelumnya dihina itu mengguncang seluruh negeri. Satu persatu, orang-orang yang dulu mencemooh mereka, kini hanya bisa menunduk diam dan menyesal. Bagaimana kisahnya? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu langit tampak cerah, tapi hati Zahra sebaliknya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana dengan rendah halus dan hiasan melati yang menjuntai di sisi kerudungnya. Tangan mungilnya bergetar pelan, memegang tisu yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Tangisnya ditahan. Di luar, para tamu sudah ramai berdatangan. Sebagian besar mengenakan pakaian terbaik mereka. Batik mahal, kebaya yang indah. Tapi bukan itu yang membuat jantung Zahra berdegup lebih kencang dari biasanya. Bukan, yang membuat ia gugup adalah sosok yang akan segera berdiri di sampingnya di atas pelaminan. Bayu. Seorang pria yang tidak dikenal banyak orang. Penampilannya jauh dari kata rapi. Ia bukan pengusaha, bukan lulusan universitas ternama, apalagi pejabat. Ia adalah seorang pengamen jalanan. Rambutnya kusut, bajunya sering robek. Sandalnya pun sudah aus. Tapi Zahra memilihnya. Bukan karena apa yang tampak di mata, tapi karena ketulusan hati yang ia rasakan saat mengenalnya. Zahra tahu risikonya. Ia tahu apa yang akan ia hadapi di depan mata. Tapi tak pernah ia bayangkan akan sekejam ini. Ketika akad selesai dilangsungkan, suasana seharusnya penuh doa dan kebahagiaan. Tapi yang terdengar justru tawa mengejek, cibiran, bisik-bisik tajam dari para tamu. Masya Allah, itu suaminya, pengamen jalanan. Gak salah tuh Zahra. Dulu katanya anak baik-baik, malu-maluin keluarga aja. Zahra hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Tisu yang ia genggam sudah basah. Tapi ia tidak menangis karena menyesal menikahi Bayu. Ia menangis karena dunia terlalu cepat menghakimi. Sementara Bayu berdiri kaku. Wajahnya tetap datar, tak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Tangan kanannya memegang erat gitar tuanya. Satu-satunya harta yang ia miliki. Gitar itu pernah menemaninya tidur di emperan toko, bernyanyi di bawah lampu jalan, hingga mengejar suara rejeki dari satu warung ke warung lain. Dan hari itu, gitar itulah yang ia bawa ke pelaminan. Sebagai tanda bahwa ia datang bukan untuk berpura-pura kaya, tapi membawa apa adanya dirinya. Tak sedikit tamu yang tertawa melihat gitar itu. Hahaha. Ini pernikahan apa, pentas jalanan? Suara tawa itu begitu keras. Zahra menunduk lebih dalam. Ibunya, Bu Ningsih, sempat ingin menghampiri dan menghentikan semua ejekan itu. Tapi Zahra menatapnya pelan dan menggeleng. Biarkan saja, Bu. Aku tidak sedang menikahi mereka. Pernikahan itu berlangsung cepat.
Banyak tamu yang memilih pulang lebih awal. Beberapa bahkan pergi tanpa berpamitan. Mereka kecewa. Mereka merasa ini aib. Mereka merasa Zahra menghancurkan harapan keluarga. Tapi bagi Zahra, ia tidak pernah merasa lebih yakin dalam hidupnya. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, Bayu duduk di sudut ruangan kecil rumah kontrakan mereka, memainkan gitarnya sambil menatap Zahra yang berbaring di lantai beralaskan tikar. Dengan suara pelan, Bayu bersenandung. "Terima kasih karena percaya padaku." Zahra tersenyum dalam tangis. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai berputar perlahan. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa sunyi. Tidak ada ucapan selamat dari tetangga. Tidak ada doa dari kerabat. Bahkan beberapa saudara dekat Zahra mendadak menjauh. Seolah pernikahan itu adalah aib yang harus dijauhi. Rumah kontrakan kecil mereka hanya berdinding tipis dan beratap seng tua. Bila hujan datang, suara air menetes seperti alunan timpani yang mengguncang malam. Tapi Zahra tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia menyapu halaman yang penuh daun, lalu memasak seadanya untuk Bayu. Terkadang hanya nasi dengan garam dan air hangat. Tapi Zahra selalu menyajikannya dengan senyum. "Makan, Mas. Jangan lupa baca doa," ucapnya lembut, sambil menyuapkan sendok ke tangan suaminya. Bayu menatap Zahra dengan mata berkaca. Ia tahu, tak ada perempuan sekuat Zahra yang mampu bertahan di tengah cercaan, dan hidup yang begitu sempit seperti ini. Setelah sarapan, Bayu akan membawa gitarnya dan pergi mengamen. Ia berjalan dari satu warung ke warung lainnya, dari empran toko hingga halte tua yang ramai lalu lalang orang. Setiap sen yang ia dapatkan disimpan rapi untuk belanja esok hari. Zahra hanya bisa berdoa. Semoga hari itu cukup untuk membeli beras. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Bayu baru saja pulang. Bajunya basah dan tangannya gemetar menggenggam gitar yang ia lindungi dengan plastik robek. Zahra segera menyambut di pintu. Ditariknya tangan Bayu masuk. "Cepat ganti baju, Mas. Kamu bisa sakit." Bayu diam, tapi wajahnya tampak berat. Ia meletakkan kaleng kecil berisi recehan di atas meja kayu. "Hari ini cuma dapat segini." Zahra menatap kaleng itu. Isinya tak cukup bahkan untuk membeli telur. Namun ia tak marah. Ia justru meraih tangan Bayu dan mengecupnya pelan. "Yang penting, Mas pulang dengan selamat. Uang bisa dicari, tapi suamiku cuma satu." Bayu tertunduk. Hatinya bergemuruh. Ia merasa begitu kecil, tak berguna, dan hina di mata dunia. Tapi di hadapan Zahra, ia merasa diterima. Malam itu, Bayu duduk di sudut kamar. Ia memetik gitarnya pelan. Suaranya lirih. Syairnya mengalir seperti hujan di luar. Tak ada emas, tak ada permata. Yang kupunya hanya cinta yang nyata. Tanpa ia sadari, suara itu terdengar hingga keluar rumah. Seorang pemuda yang kebetulan berteduh di warung sebelah merekam nyanyian Bayu dengan ponselnya. Pemuda itu hanya ingin mengabadikan momen. Ia tak tahu, video sederhana itu akan memulai sesuatu yang mengejutkan. Keesokan harinya, video tersebut diunggah ke media sosial. Judulnya sederhana. Pengamen jalanan suaranya bikin merinding. Awalnya hanya ratusan yang menonton. Namun dalam 2 hari, angka itu naik menjadi ribuan. Lalu puluhan ribu. Dan akhirnya, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Orang-orang mulai penasaran. Siapa pengamen ini? Di mana ia tinggal? Bagaimana bisa suaranya begitu menyayat hati? Tapi Bayu belum tahu apa-apa. Ia masih bangun pagi, menyiapkan gitar tuanya, lalu berjalan seperti biasa. Dunia sedang mencari dirinya. Tapi ia masih setia bernyanyi hanya untuk menghidupi istrinya. Pagi itu, udara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti halaman kontrakan Zahra dan Bayu. Zahra tengah menyapu dedaunan yang jatuh semalam. Sementara Bayu sedang mengelap gitar tuanya, memeriksa senarnya satu persatu. Ia bersiul pelan, mencoba mengusir rasa cemas soal uang belanja yang semakin menipis. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Zahra terdiam.
Ia menatap Bayu. Siapa yang menelepon pagi-pagi begini? Nomor itu bahkan jarang sekali berbunyi. Dengan langkah hati-hati, Zahra mengangkat gagang telepon. Halo, ini rumah Bayu? Suara di seberang terdengar formal, tapi hangat. Zahra mengangguk walau tak terlihat. Benar, ini istrinya. Ada apa ya? Kami dari Nusantara Musik. Kami ingin bicara langsung dengan Mas Bayu. Kami lihat videonya yang sedang viral. Suaranya luar biasa. Zahra terdiam. Maaf, viral? Iya Bu, videonya sudah lebih dari 2 juta penonton. Kami sangat tertarik bertemu dan menawarkan kontrak profesional. Apa bisa kami datang ke rumah? Tangannya bergetar, nafasnya tercekat. Ia menoleh ke Bayu yang masih duduk dengan santai, tak tahu apa-apa. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah mereka. Warga sekitar langsung melongok dari balik tirai. Mobil seperti itu belum pernah mereka lihat parkir di gang kecil ini. Dari dalam mobil turun 2 orang pria rapi, membawa map dan tas kulit. Wajah mereka serius. Mereka melangkah menuju rumah Zahra dan Bayu. Bayu, yang melihat dari dalam, langsung berdiri kaku. Siapa itu Zahra? Zahra tak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Salah satu dari pria itu mengulurkan tangan dan tersenyum. Mas Bayu, kami dari Nusantara Musik. Kami ingin mengajak Mas untuk bekerja sama. Suara Mas luar biasa. Kami belum pernah mendengar yang seperti itu. Bayu mengernyit. Ia bingung. Matanya menatap Zahra seolah bertanya, apakah ini mimpi? Tapi saya hanya pengamen jalanan. Justru itu, keaslian suara Mas yang membuat semua orang terpesona. Ini bukan soal tampang, bukan soal nama besar. Ini tentang ketulusan suara. Bayu terdiam. Tangannya meremas lututnya. Ia menatap gitarnya yang bersandar di dinding. Apa saya bisa? Salah satu produser membuka map dan menunjukkan kontrak. Kami tidak hanya bicara bisa, kami yakin. Dan dunia harus mendengar suara Mas. Hari itu, Bayu menandatangani awal dari takdir barunya. Zahra berdiri di sudut ruangan, menatap suaminya dengan mata berkaca. Bukan karena uang, bukan karena popularitas, tapi karena akhirnya Allah menunjukkan bahwa keyakinan mereka tidak sia-sia. Namun, yang tidak mereka tahu, berita tentang Bayu yang viral mulai menyebar hingga ke telinga orang-orang yang dulu menghina mereka. Dan satu persatu, wajah-wajah itu mulai memucat. Berita tentang pengamen jalanan yang viral kini tersebar kemana-mana. Nama Bayu mendadak muncul di televisi lokal. Wajahnya mulai dikenal. Bahkan potongan video yang menunjukkan ia menyanyi dengan gitar tuanya di warung kopi, diputar di siaran pagi oleh salah satu stasiun nasional. Judul beritanya menggemparkan, Bayu, pengamen jalanan dengan suara emas yang mengubah takdir. Di media sosial, komentar-komentar membanjir. Ada yang menangis saat mendengar nyanyiannya. Ada yang berkata suara itu seperti doa. Ada pula yang menyebut bahwa wajah sederhana Bayu justru menyentuh karena kejujurannya. Namun, tidak semua orang menyambut dengan bangga. Di sebuah rumah mewah, Ibu Lilis, salah satu tamu undangan yang paling vokal mengejek Zahra, duduk terpaku di depan televisi. Mulutnya sedikit terbuka, wajahnya pucat. Ia ingat betul, seminggu lalu ia tertawa terbahak-bahak saat melihat Bayu di pelaminan. Ia bahkan berkata pada suaminya bahwa Zahra sudah gila. Kini, ia hanya bisa terdiam. Bahkan saat suaminya bertanya, ia tidak mampu menjawab. Sementara itu, di warung kopi tempat Bayu dulu mengamen, si pemilik warung, Pak Darto, kini bangga menceritakan kepada setiap pelanggannya. Bayu itu dulu ngamen di sini hampir tiap malam. Gak pernah malu, gak pernah kasar. Anak itu punya semangat hidup yang luar biasa. Orang-orang mulai membandingkan Bayu dengan musisi-musisi lain. Beberapa selebriti bahkan menyebut namanya di akun mereka. Dunia seperti berbalik arah. Dulu dicibir, kini dipuja. Namun di tengah semua kehebohan itu,
Zahra dan Bayu tetap sederhana. Mereka tidak pindah rumah, tidak membeli barang mewah. Bayu tetap memakai gitar lamanya. Zahra tetap memasak sendiri, dengan bumbu yang sama dan senyum yang sama. Sampai akhirnya, undangan untuk tampil di sebuah acara televisi besar datang. Bayu diminta untuk menyanyi langsung, dengan Zahra hadir sebagai tamu spesial. Sebelum berangkat ke studio, Bayu menatap istrinya dalam-dalam. Kalau semua ini terjadi, hanya karena kamu percaya padaku. Berarti aku ingin dunia tahu. Aku ingin mereka tahu siapa yang memilihku saat aku bukan siapa-siapa. Zahra hanya menjawab dengan senyum yang tenang. Dan aku tetap akan memilihmu, bahkan jika dunia tak mengenalmu. Malam itu, saat Bayu tampil di televisi nasional, berjuta pasang mata menyaksikan. Dan tak jauh dari layar itu, di rumah-rumah para tetangga, di rumah para tamu undangan yang dulu menghina, hanya ada sunyi. Mata-mata yang dulu sinis, kini berubah menjadi kosong. Mulut-mulut yang dulu lantang mencibir, kini terkatup rapat. Beberapa bahkan mematikan televisinya lebih awal, tak kuat menahan rasa bersalah. Dan di antara semua yang menyesal, salah satu yang paling terdiam adalah Ibu Zahra sendiri. Ia yang awalnya ragu, kini menyeka air matanya sambil berbisik sendiri. Ternyata anakku lebih bijak dari kami semua. Namun perjalanan Bayu belum selesai. Apa yang menanti mereka setelah ini? Jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. 3 hari setelah penampilan Bayu di televisi nasional, kehidupan mereka berubah drastis. Kontrak demi kontrak datang silih berganti. Wartawan mulai berdatangan. Produser meminta rekaman eksklusif. Bahkan beberapa iklan minuman dan produk lokal ingin menjadikan Bayu sebagai ikon mereka. Namun di tengah gemerlap perhatian itu, Bayu dan Zahra tetap memilih tinggal di rumah kontrakan sederhana mereka. Kalau rumah ini jadi saksi perjuangan kita, biarlah rumah ini juga jadi saksi syukur kita, ujar Zahra suatu malam, sambil menyetrika baju Bayu yang masih bau kayu dari panggung. Bayu hanya mengangguk. Ia tahu, ia tidak ingin kehilangan arah. Namun dunia luar tidak sesederhana itu. Pagi itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Zahra. Dari dalamnya turun seorang wanita berparas cantik, mengenakan pakaian mahal, tas kulit bermerk di tangannya. Langkahnya mantap, tapi matanya gelisah. Zahra yang sedang menyiram tanaman menoleh. Ia terkejut melihat siapa yang datang. Itu adalah Maya, mantan tunangan Bayu. Wanita yang dulu meninggalkan Bayu hanya karena ia miskin dan tak punya masa depan. "Maaf, ini rumahnya Mas Bayu?" tanya Maya dengan senyum tipis. Zahra berdiri diam. Hatinya dingin, tapi wajahnya tetap sopan. "Benar, saya istrinya." Maya terdiam sesaat. Ia menunduk, lalu tersenyum kaku. "Aku cuma ingin bertemu, hanya sebentar. Boleh?" Zahra membuka pintu dan mempersilakan masuk. Di dalam rumah, Bayu baru saja selesai membersihkan gitar kesayangannya. Saat melihat Maya, ia kaget. Tapi ia tidak marah, hanya menghela napas pelan. "Kau masih ingat rumah ini, Maya? Ini rumah yang dulu kamu ejek, karena temboknya retak dan atapnya bocor." Maya menatap ke bawah. "Aku salah, Bayu. Aku terlalu melihat dunia dari kacamata orang lain. Aku kira kau tak akan pernah menjadi siapa-siapa." Bayu diam 1 jam. Lalu ia menatap Zahra yang sedang menyiapkan teh di dapur. "Zahra memilihku saat aku hanya pengamen. Dia memilihku saat aku bahkan tak bisa menjanjikan esok pagi. Dan kamu hanya datang saat dunia mengangkat namaku." Maya menitikkan air mata. "Aku cuman ingin minta maaf." Bayu mengangguk pelan, tapi tatapannya tegas. "Maaf itu milik Allah, dan aku tidak pernah menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak membuka pintu yang sudah lama kututup." Zahra datang membawakan teh. Ia meletakkannya di depan Maya dan berkata lembut, "Terima kasih sudah datang. Semoga hatimu juga menemukan kedamaian." Setelah Maya pergi, Bayu duduk di samping Zahra. "Kenapa kamu tetap bersikap baik,
Meski kamu tahu dia menyakitiku dulu. Zahra tersenyum, menatap keluar jendela. Karena dulu aku juga pernah dipermalukan. Dan aku tahu rasanya menjadi orang yang direndahkan. Bayu menatap istrinya penuh rasa haru. Ia tahu, Zahra bukan hanya istri, tapi cahaya dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu. Lagu pertama Bayu dirilis dengan judul Pilihanku Zahra. Dan hanya dalam 24 jam, lagu itu menempati urutan pertama di semua platform musik. Orang-orang dari berbagai kota, bahkan luar negeri, mulai menyanyikan lagu itu. Semua mata kini tertuju pada Bayu. Namun Bayu tidak pernah menyebut dirinya bintang. Ia hanya berkata, "Aku hanya pengamen jalanan yang dipilih oleh wanita yang lebih percaya pada hati daripada dunia." Hari itu langit kembali cerah, tapi suasananya berbeda. Zahra sedang duduk di teras rumah, mengenakan daster lembut warna biru langit. Di pangkuannya, secangkir teh hangat bergetar pelan saat tangan Zahra membuka sebuah surat beramplop emas yang baru saja dikirim kurir. Bayu keluar dari kamar, masih mengenakan kaos putih dan sarung sederhana. "Apa itu, Zah?" Zahra tersenyum, lalu mengangkat amplop itu dan menyerahkannya kepada Bayu. Bayu membuka pelan dan alisnya terangkat tinggi. Surat itu berasal dari Istana Negara. Ya, undangan resmi. Bayu diundang tampil dalam acara kenegaraan sebagai musisi muda inspiratif Indonesia. Bukan sekadar menyanyi, tapi diminta mewakili suara rakyat kecil yang membuktikan bahwa impian tidak mengenal kasta. Kabar itu menyebar lebih cepat dari badai. Di grup-grup keluarga, status-status tetangga, hingga layar televisi nasional, nama Bayu terpampang jelas. Dan saat itu juga, satu persatu orang-orang yang dulu mencibir, mencemooh, bahkan terang-terangan menghina pernikahan mereka. Mulai tak bisa tidur nyenyak. Ibu Lilis, yang dulu berseloroh lantang di pesta Zahra, kini duduk terpaku menatap layar. Ia melihat Bayu berdiri dengan jas hitam sederhana, memegang gitar tuanya yang sudah diperbaiki dengan rapi, dan berdampingan dengan Zahra, yang kini mengenakan gamis putih bersih dan kerudung lembut warna pastel. Acara itu disiarkan langsung. Di balik layar, pembawa acara memperkenalkan Bayu sebagai sosok inspiratif, yang lahir dari jalanan, dihina saat pernikahan, tapi bangkit karena cinta dan iman. Saat Bayu mulai memetik senar gitarnya, suasana aula istana hening. Lagu berjudul Bukan Karena Kaya mulai mengalun. Aku tak datang membawa emas, aku hanya punya hati yang jujur. Dia menerimaku saat semua menolak. Dan karena dia, aku tahu arah. Mata para hadirin berkaca-kaca. Bahkan presiden yang hadir pun ikut berdiri dan bertepuk tangan. Tapi bukan itu yang paling menggetarkan, melainkan tayangan di layar besar di belakang panggung yang memperlihatkan ulang potongan video saat Bayu dan Zahra dihina di pelaminan dulu. Lalu pelan-pelan berpindah ke momen-momen perjuangan mereka, hingga sampai pada hari ini. Para tamu undangan yang dulu pernah hadir di pernikahan itu, menunduk malu di rumah masing-masing. Beberapa bahkan mematikan televisi, tak kuat menahan rasa bersalah yang begitu dalam. Sebagian lain, dalam hati, menangis, menyesali ucapan mereka yang dulu terdengar biasa, tapi menyayat dalam. Dan ketika layar menampilkan foto Zahra sedang menangis di pelaminan dulu, kini berdampingan dengan dirinya yang tersenyum di atas panggung megah. Seluruh aula berdiri memberi penghormatan. Zahra tak berkata apa-apa, ia hanya memeluk tangan Bayu dan berbisik pelan, "Terima kasih, sudah tidak pernah menyerah." Dan sejak malam itu, Bayu bukan hanya pengamen jalanan, ia menjadi simbol tentang cinta yang tidak tunduk pada materi, tentang perempuan yang berani melawan ombak demi memilih laki-laki baik, dan tentang Allah yang tak pernah tidur saat hambanya dizalimi. Namun masih ada satu undangan lagi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah panggilan yang akan membawa mereka ke satu tempat, di mana semua kisah akan mencapai puncaknya. Setelah tampil di Istana Negara,
nama Bayu tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mulai dilirik oleh media luar negeri. Namun di balik semua gemerlap itu, ada satu hal yang belum dilakukan Bayu dan Zahra. Kembali ke desa tempat mereka menikah. Tempat di mana kisah ini bermula. Tempat yang dulu menjadi saksi tawa hinaan dan air mata luka. Pagi itu, Zahra berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis sederhana warna hijau lumut, kerudung polos, dan sepatu flat yang biasa ia pakai sejak dulu. "Mas, yakin kita mau ke sana?" Bayu tersenyum. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam longgar. Di punggungnya, gitar tua yang kini sudah dikenal jutaan orang. Kalau kita nggak balik, mereka akan terus hidup dalam salahnya sendiri. Aku nggak mau menang dengan diam. Aku ingin tunjukkan, bukan untuk menyombong, tapi untuk menyadarkan. Zahra mengangguk pelan. Mereka naik mobil sederhana, tanpa pengawal, tanpa rombongan. Hanya berdua. Seperti hari-hari awal dulu. Saat mobil itu melintasi gapura desa, beberapa orang mulai membelalak. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak. "Itu Mas Bayu ya?" Yang di TV, orang-orang dewasa yang sedang menyapu halaman, mendadak berdiri. Ada yang buru-buru masuk rumah. Ada yang hanya menunduk dengan wajah bingung. Mobil itu berhenti di halaman balai desa. Tempat yang dulu digunakan untuk resepsi pernikahan Zahra dan Bayu. Tempat yang juga menjadi tempat dihina dan dicemooh. Kini, tempat itu tampak berbeda. Ada spanduk besar yang terpampang. "Selamat datang Bayu dan Zahra, kebanggaan desa kami." Zahra terdiam. Bibirnya bergetar. Bayu menggenggam tangan istrinya erat. Mereka turun dari mobil. Langkah mereka pelan, tapi mantap. Di sekitar halaman, wajah-wajah yang dulu tertawa kini berdiri mematung. Beberapa mencoba tersenyum kaku. Ada juga yang langsung menangis dan menutupi wajahnya. Dari antara kerumunan itu, Bu Lilis melangkah maju. Ia membawa nampan berisi bunga dan air wudhu. Di matanya sudah penuh genangan air. "Maafkan kami Zahra, Bayu. Dulu kami buta. Kami hanya lihat penampilan, tapi tidak pernah menyelami hati." Zahra mendekat. Ia memeluk wanita itu pelan. "Saya sudah memaafkan bahkan sebelum ibu meminta. Kami hanya ingin pulang. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk memperbaiki yang dulu tertinggal." Di balai desa itu, Bayu diminta menyanyi lagi. Bukan di pelaminan seperti dulu, tapi di atas panggung kecil yang dibuat oleh warga. Dengan gitar tuanya, Bayu menyanyikan lagu "Tak Harus Kaya Untuk Dicinta." Warga menangis. Banyak yang duduk bersila di tanah, menyimak tanpa berkedip. Di ujung lagu, Bayu berhenti sejenak. Ia menatap seluruh wajah yang hadir. "Dulu, aku berdiri di sini dengan pakaian lusuh dan hati yang luka. Hari ini, aku kembali bukan karena dendam, tapi karena cinta. Cinta yang Zahra ajarkan, dan Allah buktikan." Seluruh halaman sunyi. Lalu terdengar suara isak di mana-mana. Beberapa laki-laki dewasa yang dulu mencibir, kini memeluk anak-anak mereka sambil menghapus air mata. Malam itu, Zahra dan Bayu tidur di rumah kecil masa lalu, yang dulu penuh luka. Tapi malam itu, tempat itu berubah jadi rumah yang penuh damai. Dan di luar rumah, langit bersih tanpa awan. Seolah semesta ikut bersujud atas dua hati yang pernah dihina, tapi tetap memilih mencintai dengan cara yang suci. Sudah 2 bulan berlalu sejak Zahra dan Bayu kembali ke desa. Namun kehangatan dari kunjungan itu tak pernah padam. Desa yang dulu penuh prasangka, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa hormat, cinta, dan pelajaran. Banyak anak muda yang mulai bermain musik, bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk belajar menghargai proses. Banyak orang tua yang kini mengajarkan pada anaknya bahwa memilih pasangan bukan soal harta, tapi tentang akhlak dan iman. Sementara itu, Zahra dan Bayu kembali ke kehidupan mereka yang tenang. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Zahra tiba-tiba merasa mual, berulang kali ke kamar mandi. Tubuhnya lemas, tapi senyumnya tak pernah hilang. Bayu yang panik segera membawanya ke bidan desa.
Setelah pemeriksaan singkat, bidan tersenyum sambil memegang tangan Zahra. "Selamat Bu Zahra, Ibu sedang mengandung." Zahra menatap Bayu. Mata mereka saling bertaut. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang berbicara. Hari demi hari berlalu. Kandungan Zahra semakin membesar. Bayu semakin rajin bernyanyi. Bukan di atas panggung besar, tapi di samping tempat tidur istrinya, menyanyikan lagu lembut untuk janin yang sedang tumbuh. "Nak, ini suara ayahmu. Dulu ayah dihina banyak orang, tapi ibumu tetap berdiri di samping ayah, memeluk luka yang orang lain cemooh." Zahra mengusap perutnya sambil menitikkan air mata bahagia. "Anakku, kau hadir bukan saat kami kaya, tapi saat kami sudah tahu arti cinta yang sebenarnya." Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Bayu menerima undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia diminta menjadi duta moral nasional. Bukan sekadar karena popularitas, tapi karena kisah hidupnya dianggap sebagai pelajaran hidup yang nyata. Di dalam acara itu, Bayu tak banyak berkata. Ia hanya berdiri di podium, memegang gitar tuanya, lalu memeluknya pelan. "Saya tidak akan pernah membuang gitar ini, karena dari sinilah saya belajar bahwa yang remeh di mata dunia bisa jadi berharga di mata Allah." Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Tapi Bayu segera turun dari panggung. Ia buru-buru pulang. Karena Zahra sedang menunggu. Ia tahu. Hari itu bukan soal penghargaan, tapi soal penantian. Dan benar, di malam penuh bintang itu, tangisan kecil terdengar di rumah sederhana mereka. Zahra melahirkan seorang bayi laki-laki. Wajahnya mirip Bayu. Tapi tatapan matanya setenang Zahra. Mereka menamai bayi itu Fathir, yang berarti pembuka jalan. Karena bayi itulah penutup dari seluruh luka, dan awal dari hidup baru yang penuh cahaya. Bayu mengazani anaknya, suaranya bergetar. Gitar tuanya disimpan di pojok ruangan, seolah tahu tugasnya sudah selesai. Zahra tersenyum lemah dari atas ranjang. "Mas, ini hadiah paling indah dari Allah. Kita bukan lagi dihina, kita dihadiahi." Bayu mengangguk. Ia menatap langit malam dari jendela kecil rumah itu. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau yang pernah diremehkan, kini dijaga. Yang dulu dikucilkan, kini dimuliakan. Yang dulu menangis, kini menangis lagi, tapi karena bahagia." Dan sejak hari itu, kisah Bayu dan Zahra menjadi legenda. Bukan karena harta, bukan karena ketenaran, tapi karena cinta yang bertahan, karena keyakinan yang tak tergoyahkan, dan karena Allah yang tidak pernah membiarkan hambanya yang tulus berakhir dengan sia-sia. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.